1, 2, 3 kali gagal, udah pulang. Itu kalau pulang. Iya. Ada pula nih udah yang bertahan tetap di sana tapi nggak berbuat apa-apa. Iya. Ini yang membuat kita prihatin. Mungkin saya bilang nggak teman tapi circle-nya yang demikian, dia nyaman di sana jadinya. Dia ada satu stigma buat dia. Ya udahlah ya, udah ini hidup gua gitu. Makan tahu tempe udah. Alhamdulillah gitu. Ini ada nggak sih cara untuk mengubah pola yang begitu nih? Iya. Sebenarnya sudah pasrah ya, memang gua begini kali ya. Gua memang dilahirkan nggak sukses walaupun prinsip itu salah ya. Oke, seandainya dia oke dengan kondisi seperti itu ya. Tapi ditanya, apakah keturunannya oke untuk seperti itu? Apakah anak-anaknya oke untuk seperti itu? Di mana teman-temannya nanti punya anak-anak sekolah sampai ke Amerika, ke Eropa, kemudian anaknya dia tetap sekolah disubsidi pemerintah. Yang menarik nih, teringat Kuli Bangunan itu, ada banyak pelajaran dari sana ya. Ketika seorang masih graduate ya? Iya, fresh graduate ya. Artinya ada niat atau tekad melakukan itu sehingga mampu untuk melakukan Kuli Bangunan. Itu ikhlas nggak sih ngerjakan itu atau ya udahlah daripada nggak makan atau hanya segitu atau seperti apa sih? Ini pertanyaan bagus sekali. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, walaupun saya sebagai kuli bangunan di situ ya, saya tetap dengan prinsip melakukan yang terbaik. Ya, bukan karena terpaksa. Tapi pekerjaan apapun yang kita kerjakan sekarang ya kita harus lakukan yang terbaik, kita hargai. Ya, dari situ orang banyak melihat loh. Wah, ini orang semangat ya, gitu ya. Jadi pada saya diterima di bank, itu supervisor dari proyek itu pun dalam waktu bersamaan mengatakan, kamu ikut saya lagi ya ke proyek yang berikutnya gitu. Karena dia justru sangat terheran-heran ya. Ini orang sarjana dari universitas negeri, ya fakultas juga oke, kok mau ya dan kerja bener-bener total gitu. Jadi orang lain bisa melihat loh. Bukan karena waduh ini kerjaan kuli begini ya udahlah sekedar aja, hanya batu lompatan aja, nggak bisa. Even kita katakan oh batu lompatan, tapi kita punya prinsip nggak boleh bahwa itu hanya kerjain ala kadarnya. Harus kita mau lakukan kerja dengan maksimal. Harus maksimal ya. Jadi setiap orang akan menilai dengan penilaian yang sama. Oh orang ini benar-benar ya dalam bekerja benar-benar mau melakukan yang terbaik. Ini satu benar-benar tamparan ketika ya mungkin banyak anak-anak muda nih yang merasa ketika punya background ada title-nya, bahkan untuk di staff aja merasa gua harusnya di profesi di sana nih gitu nih. Dan ini ternyata ada kuli bangunan dikerjakan dengan maksimal dan ini jadi kayak pelajaran buat kita ya udah. Anak muda sekarang. Anak-anak muda sekarang ya jangan inilah ya, jangan hanyut dalam sebuah kondisi kehidupan sepertinya sekarang ini everything is well gitu ya. Nggak bisa lah ya. Memang ekonomi membaik dibandingkan era tahun 80-an di mana ya kemampuan setiap keluarga itu meningkat sangat baik ya. Tapi anak-anak muda nggak bisa terlena begitu. Nah tadi terkait dengan situasi sekarang lagi COVID, anak muda jadi susah untuk sukses ya. Ini justru tantangan bagi orang muda, termasuk yang sudah cukup umur seperti saya. Satu tuntutan yang sebenarnya ini anak muda yang bisa lebih cepat menyesuaikan diri ya. Ada satu kondisi yang membuat kita sekarang harus punya kemampuan agility atau agile, yaitu dia punya flexibility yang tinggi untuk berubah, menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Orang yang punya kemampuan menyesuaikan, yang punya kemampuan yang tinggi dalam hal menyesuaikan dengan kondisi sekarang, itu yang akan sukses. Ini adalah sebuah era perubahan yang besar. Dengan era digitalisasi, kemudian yang berikutnya lagi memang juga dibatasi oleh kondisi COVID ya. Hanya orang-orang yang punya kemampuan ya mengikuti perubahan yang akan berhasil.
Jadi seperti saya juga berusaha untuk mengikuti perubahan ini. Dalam hal apa? Dalam hal bekerja, dalam hal berpikir, dalam hal people management itu kita berubah. Ya, anak-anak muda, ya itu juga harus mau berubah. Bagaimana harus berpikir kreatif, berpikir keras, nggak bisa berpikir santai. Bagaimana dalam kondisi semua dibatasin, tapi kita tetap melakukan yang terbaik, tetap berkarya, tetap berusaha memberikan satu hasil yang baik. Ini kemampuan agility yang harus dimiliki semua orang. Tanpa agility ini ya kita akan susah. Cara-cara bekerja pun sekarang berubah, cara-cara berpikir berubah. Oleh sebab itu ini kesempatan, artinya kita melihat dari angle view yang berbeda ya. Ini kesempatan yang baik bagi anak-anak muda di era sekarang. Karena kalianlah yang masih punya kemampuan ya untuk menerima perubahan ini dengan cepat. Kalau orang-orang yang sudah tua ya, itu agak susah loh untuk berubah. Saya pun butuh proses lama untuk merubah cara berpikir dengan kondisi yang terjadi di era sekarang ini. Ya, mari kita lihat orang-orang di sekitar kita yang mampu melakukan perubahan ya. Dia bikin bisnis online yang luar biasa. Dia bikin bisnis digitalisasi yang luar biasa, yang tidak pernah dipikirkan oleh orang-orang tua. Karena anak muda nih yang jago. Nah, ini adalah benar-benar good opportunity untuk anak muda gitu. Generasi sekarang. Jadi lihat angle view-nya yang berbeda. Dari satu angle view, waduh ini susah ya semua dibatasin. Yes, itu benar. Tapi ya untuk menjadi sukses harus lihat angle view yang berbeda. Wah, ini adalah kesempatan bagus ya untuk membuat saya sukses gitu. Itu kuncinya. Harus bisa melihat dari perspektif. Harus bisa perspektif dari ya. Betul. Ya. Ya. Kita di reminder. Yeah. Oke, ini ada lagi nih, masih agak lama durasinya ya. It's okay. Masih ini nih udah perihal dari sana anak kampung ya, kita bicara anak kampung yang mampu berkompetisi ya di ibu kota. Yeah. Ada gen orang hebat sebenarnya di kita. Ya. Gitu ya. Nah, tapi banyak orang nggak 1, 2, 3 kali gagal udah pulang. Itu kalau pulang, ada pula nih udah yang bertahan tetap di sana tapi nggak berbuat apa-apa. Ini yang membuat kita prihatin. Banyak mungkin saya bilang nggak teman tapi circle-nya yang demikian, dia nyaman di sana jadinya. Dia ada satu stigma buat dia. Ya udahlah ya, udah ini hidup gua gitu. Makan tahu tempe udah, alhamdulillah gitu. Ini ada nggak sih cara untuk mengubah pola yang begitu nih? Ya, sebenarnya hidup itu kan panjang ya. Kalau ada yang seperti itu tanya aja lah ya. Mungkin dia betah untuk hidup dengan kondisi seperti itu. Tapi kalau kita lihat hidup jangka panjang, kita harus melihat anak-anak kita akan jadi apa. Iya kan? Kalau kita nggak berkembang, nggak sukses, mungkin kita secara pribadi ya orang-orang tertentu mungkin bisa menerima. Sudah pasrah ya, memang gua begini kali ya. Gua memang dilahirkan nggak sukses walaupun prinsip itu salah ya. Oke, seandainya dia oke dengan kondisi seperti itu ya. Tapi ditanya, apakah keturunannya oke untuk seperti itu? Apakah anak-anaknya oke untuk seperti itu? Di mana teman-temannya nanti punya anak-anak sekolah sampai ke Amerika, ke Eropa, kemudian anaknya dia tetap sekolah disubsidi pemerintah, ya kan? Ya, itu yang harus dipikirkan. Kalau anaknya juga oke, tanya juga, seandainya bisa ditanya, apakah cucu-cucunya oke untuk tetap hidup di level tersebut? Ya. Itu yang harus dipikirkan. Orang jangan lupa bahwa kita ini punya beban dan tanggung jawab bukan hanya ke diri kita sendiri, tetapi ke anak dan keturunan kita. Prinsip ini yang saya pegang juga. Saya push maksimal anak-anak saya untuk lebih baik dari saya. Ya tentu mereka nggak nyaman. Memang hidup itu nggak boleh sering nyaman ya. Kita harus nggak boleh hidup di comfort zone terus. Ya. Jadi anak-anak saya juga, ya mereka harus berjuang. Saya tuntut mereka bisa nanti ya. Kalian harus berjuang sampai harus lebih baik dari saya. Dan anak-anak kalian harus lebih baik daripada kalian. Sehingga kita level kita naik. Kita ini, orang di Indonesia ini dibandingkan orang-orang di negara maju sana belum ada apa-apa. Level kita masih jauh ya dibandingkan kehidupan mereka di sana. Nah, dari generasi kita inilah yang harus berubah pelan demi pelan, naik level terus, sehingga kita bisa setara dengan orang-orang luar. Ya.
Kita bisa melihat lah, itu ekonomi dunia masih dikuasai orang negara-negara maju, ya kan? Ahli-ahli masih dikuasai oleh negara maju. Ya. Nah, kalau banyak orang punya prinsip, ya udahlah, gua makan tahu tempe yang penting sehat-sehat gitu-gitu, ya udah, kita akan tertinggal, negara ini akan tertinggal pelan demi pelan tertinggal makin jauh, makin jauh, makin jauh. Sementara negara sana orang kuliah di Harvard, ya, kuliah di Oxford, ya. Banyak sekali tempat yang harusnya bisa kita kejar ke sana. Anak-anak kita, anak cucu kita bisa kejar ke sana, gitu. Itu yang harus dipikirin gitu loh ya. Itu tadi kan circle yang begitu memang sudah nyaman mereka. Nyaman, ya. Itu sih harus kita pertanyakan. Oke, lu nya nyaman, anak lu bisa menerima itu gitu kali ya. Betul. Apa seandainya bisa bertanya kepada cucunya, kepada anaknya, apakah kamu mau terima ya kamu hidupnya begini terus? Nah, jadi dan itu tanggung jawab dia. Tanggung jawab dia dong. Iya, tanggung jawab dia dong. Tanggung jawab, pokoknya tanggung jawab pribadi kita itu bukan terhadap diri kita sendiri, tapi terhadap ya anak dan keturunan kita. Ya. Makin keras nih. Iya. Nah, iya memang ya banyak orang menilai prinsip-prinsip saya ini agak keras ya, tapi memang itu juga saya jalankan lah. Walaupun banyak orang kok susah amat hidup ya. Ya memang begitu. Bagi saya hidup itu ya sebuah perjuangan dah, bukan sebuah kenikmatan gitu ya. Kalau hasil perjuangan kita berhasil, tentu kenikmatan itu akan ikut dengan sendirinya ya. Itu. Selaras ya. Iya. Oke, ini satu kunci kali ya buat anak-anak rantau yang mungkin udah 5 bahkan 10 tahun yang hidupnya gitu-gitu aja. Ada loh, Dak. Di perantauan itu mungkin ada beberapa, mungkin circle saya yang mungkin punya step-step nih, ada. Tapi di teman saya di circle yang berbeda, mereka 5-10 tahun hidupnya. 5 tahun lalu saya ketemu, terus ketemu lagi, masih di situ-situ gitu loh. Dan ini banyak orang Batak kali. Nah, itu anak rantau yang ya gimana ya, mungkin saya juga masih terlalu dini bicara ini, tapi ada hal apa kurang jauh mainnya. Mungkin saya beruntung nih ketika pertama masuk ke ibu kota, saya ketemu Uda, jadi satu inspirasi yang mungkin satu saya kunci nih, saya set di otak saya, gua kapan harus punya rumah begini, besarnya ada begitu nih Uda.